Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Saharani R, NPM 2341234 dari kelas akuntansi 23A. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-bisnis dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pendamping Misulan. Nah, jadi e-bisnis itu tuh bisnis elektronik yang menjalankan keseluruhan aktivitas melalui jaringan internet. Ini bukan hanya tentang menjual beli online, melainkan mencakup spektrum yang lebih luas dari operasional bisnis, melalui dari manajemen rantai pemasakan yang terintegrasi secara digital, hanya sistem manajemen hubungan pelanggan atau yang disebut dengan CRM berbasis web. Nah, jadi e-business ini memungkinkan perusahaan berinteraksi dengan pelanggan, pemasok, dan mitra secara efisien di ranah digital. Nah, potensi e-business itu sangat besar. Jadi pada tahun 2023 itu nilai pasar e-business global diperkirakan mencapai angka luar biasa, yaitu lebih dari 10 triliun. Nah, angka ini menunjukkan dominasi dan pertumbuhan berkelanjutan dari model bisnis yang didukung teknologi digital menjadi fondasi bagi ekonomi modern. Nah, manfaat utama e-bisnis bagi perusahaan. Yang pertama itu ada jangkauan pasar global. Tentang studi kasus e-bisnis yang sukses di Indonesia. Itu tuh contohnya yang biasanya kita gunakan itu kan ada di sosial media. Biasanya itu yang sering familiar itu ada Tokopedia. Nah, Tokopedia itu tuh sebagai salah satu marketplace terbesar di Indonesia. Tokopedia itu memiliki lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan. Nah, platform ini telah menjadi tulang punggung bagi jutaan UMKM untuk menjual produk mereka secara online, memberikan dampak besar pada ekonomi digital Indonesia. Nah, yang selanjutnya itu tuh ada Gojek. Selain ada Tokopedia, ada juga Gojek. Nah, Gojek itu tuh super aplikasi yang telah mengubah landscape layanan di Indonesia dengan valuasi mencapai 10 miliar USD. Gojek itu menyediakan berbagai layanan mulai dari transportasi, pesan antar makanan, hingga pembayaran digital, menjadikan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kayak kita tuh gak perlu susah-susah lagi kan, walaupun kita gak ada motor, terus kita lapar, anak kos gitu kan, kita tinggal cari Gojek aja. Nah, terus yang selanjutnya itu kita ada Traveloka. Nah, Traveloka itu tuh menjadi dominan pasar platform yang berjalan di Asia Tenggara. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memesan tiket pesawat, hotel, dan berbagai aktivitas perjalanan dengan mudah, menunjukkan potensi besar e-bisnis di sektor pariwisata. Nah, jadi kita kalau misalkan kita mau pergi-pergi keluar negara nih, kita jadi nggak perlulah antri-antri lama-lama, kita bisa tinggal download aplikasinya Traveloka aja. Nah, keberhasilan perusahaan-perusahaan ini nih menjadi bukti nyata bagaimana bisnis itu dapat menciptakan nilai ekonomi yang signifikan dan merevolusi cara masyarakat berinteraksi dengan layanan dan produk. Mereka itu tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga mendorong inovasi ekosistem digital. Nah, apa selanjutnya? Apa aja sih tantangan yang dihadapi e-bisnis? Di antaranya itu ada keamanan cyber. Biasanya tuh ancaman serangan cyber seperti peretasan data dan penipuan menjadi perhatian utama. Data 2023 menunjukkan bahwa 60% UMKM telah mengalami serangan cyber, menyoroti pentingnya investasi dan keamanan digital. Nah, terus ada infrastruktur internet, ketersediaan dan kualitas infrastruktur internet yang tidak merata di berbagai daerah dapat menghambat jangkauan dan pengalaman pengguna bisnis. Terus ada persaingan ketat. Dengan semakin banyak pemain di pasar bisnis, persaingan menjadi sangat ketat, menuntut inovasi dan strategi pemasaran yang efektif. Terus kepercayaan konsumen, membangun dan menjaga kepercayaan konsumen terhadap transaksi online, kualitas produk dan layanan jual merupakan tantangan besar. Nah, terus ada regulasi yang berubah. Perubahan regulasi pemerintah terkait privasi data, pajak digital, dan perlindungan konsumen memerlukan adaptasi terus-menerus dari pelaku e-bisnis. Nah, selanjutnya itu ada inovasi dan evolusi. Masa depan e-bisnis itu menjanjikan pertumbuhan yang eksplosif dengan e-commerce diperkiraan akan tumbuh sebesar 25% setiap tahun. Kecerdasan buatan AI akan memainkan peran sentral dan dalam personalisasi pengalaman pelanggan, mulai dari rekomendasi produk hingga layanan pelanggan berbasis AI.
Terus ada peningkatan penggunaan mobil commerce juga akan terus mendominasi karena semakin banyak konsumen melakukan pembelian melalui perangkat seluler. Fokus pada berkelanjutan akan menjadi tren penting mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik bisnis yang ramah lingkungan. Selanjutnya kalian bisa baca sendiri ya. Kalian bisa baca sendiri di teks itu. Oke. Sekian itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.